Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wanyani Wandira, NIM 2270 21 10 15. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang difusi inovasi pendidikan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu inovasi, dan kali ini kita akan membahas difusi. Apa itu difusi? Difusi adalah proses penyebaran inovasi melalui saluran dalam waktu tertentu pada sistem sosial tertentu. Di sini inovasi adalah gagasan, objek, ide, dan praktek yang akan kita diskusikan. Sedangkan saluran komunikasi itu media yang akan digunakan untuk mendiskusikan suatu inovasi. Waktu di mana suatu inovasi itu akan kita diskusikan. Sistem sosial itu tempat atau kondisi sosial dan budaya masyarakat. Difusi inovasi pendidikan ini seperti kita ketahui bahwa teknologi ini melekat pada berbagai aktivitas baik dunia pendidikan maupun dunia aktivitas kerja, baik dunia aktivitas lainnya. Perkembangan teknologi ini banyak melahirkan inovasi secara cepat. Belum kita menggunakan ada juga teknologi atau inovasi yang baru lahir atau yang baru lagi, dan dengan ketersediaan program inovasi tersebutlah untuk memudahkan masyarakat memilih teknologi mana yang tepat untuk digunakan dalam aktivitas keseharian kita pada saat ini. Berkaitan erat dengan kemunculan berbagai inovasi dengan proses penerimaan masyarakat terhadap inovasi tersebut. Salah satunya itu teori inovasi yang mengenai penyebaran dan proses penerimaan inovasi. Dalam teori difusi ini, inovasi dari Apple M. Rogers ini merupakan salah satu teori yang menjelaskan karakteristik inovasi atau kelompok dalam menerima suatu inovasi, dan kita kaitkan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Jadi teori difusi inovasi ini diartikan sebagai proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada anggota suatu sistem tertentu. Kesiapan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi readiness untuk inovasi pendidikan. Yang pertama, kesiapan pelaksanaan pembelajaran untuk menggunakan teknologi inovasi. Yang kedua, kesiapan peserta didik menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, strategi membentuk dan meningkatkan tingkat readiness. Sebelum membahas tingkat kesiapan tersebut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu readiness. Readiness itu adalah pengukuran tingkat kualitas infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi sebuah wilayah, negara, termasuk pemanfaatannya oleh konsumen, bisnis, maupun pemerintahan untuk kepentingan dan keuntungan mereka. Adapun kriteria kesiapan untuk menggunakan teknologi informasi komunikasi, yaitu ada 6. Yang pertama, karakteristik peserta. Yang kedua, ketersediaan fasilitas teknologi untuk pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan organisasi untuk mengelola pembelajaran berbasis teknologi serta masalah. Yang keempat, proses pembelajaran yang dihadapi. Yang kelima, mengupayakan menarik minat siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran berbasis teknologi. Yang keenam, kemampuan mengelola isu berkaitan dengan kegiatan pembelajaran maupun training melalui teknologi. Sebelum kita membahas kesiapan ketiga tersebut, di sini saya akan membacakan sedikit kesiapan pemanfaatan teknologi inovasi komunikasi. Kesiapan ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian negara yang secara langsung sangat tergantung pada infrastruktur, keamanan, transportasi, inovasi, dan kreatif. Nah, yang pertama kita bahas kesiapan pelaksanaan pembelajaran untuk menggunakan teknologi sebagai inovasi, di mana pendidik harus memiliki kesiapan baik itu dari segi ilmu, mental, dan juga mendukung dalam proses pembelajaran. Apalagi pada abad ke-21 ini yang notabene semakin berkembangnya teknologi dan informasi yang semakin cepat dan canggih. Guru
harus bisa menyesuaikan keadaan supaya tidak ketinggalan teknologi atau gaptek. Selain itu juga, guru harus merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya seperti membuat skenario yang cocok digunakan pada saat ini. Yang kedua itu kesiapan peserta didik menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama, kesiapan menggunakan teknologi. Yang kedua, kemampuan kerjasama dengan siswa yang lain. Yang ketiga, kemampuan berinteraksi dengan pelatih atau tutor jika memerlukan bantuan. Jadi, kesiapan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi informasi komunikasi juga harus berkesiapan dalam mengadopsi tantangan teknologi, kemampuan berkolaborasi, mampu melakukan komunikasi dengan baik. Pada saat ini peserta didik sudah berada pada era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang membuat kesiapan peserta didik harus dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk kegiatan pembelajaran. Namun pada kenyataannya tingkat kesiapan penggunaan teknologi informasi komunikasi ini untuk pembelajaran masih rendah, yaitu terkait dengan hak tersebut. Maka diperlukannya adanya strategi yang mampu membentuk dan meningkatkan kesiapan untuk menggunakan teknologi informasi komunikasi. Yang ketiga yaitu strategi membentuk dan meningkatkan tingkat readiness. Yang pertama, mampu memiliki orientasi tujuan yang diarahkan oleh faktor dalam diri dan luar diri siswa. Yang kedua, membangun kepercayaan diri dalam belajar dan pencapaian. Yang ketiga, berlatih secara rutin. Yang keempat, kemampuan berpikir kritis. Yang kelima, kemampuan menyesuaikan masalah atau kesulitan yang dihadapi. Yang keenam, kemampuan mengelola waktu dan kemampuan belajar. Yang ketujuh, kemampuan berpartisipasi menyampaikan pendapat yang konstruktif dan kritis. Kedelapan, kemampuan untuk bekerja sama supaya peserta didik paham apa yang diberikan untuk sebuah inovasi tersebut. Jadi kesimpulannya, menggunakan teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran yaitu pergeserannya pendapat atau pandangan tentang pengelolaan pembelajaran, kreativitas dan kemandirian belajar serta kreativitas seorang guru atau seorang pendidik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Terima kasih.